Renungan Harian Katolik, Jumat 19 Januari 2024. Dipanggil untuk melayani. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebut sebagai rasulnya untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan berkuasa mengusir setan. Markus bab 3 ayat 14. Dewasa ini tidak banyak kaum muda yang berniat untuk menjadi imam, biarawan atau biarawati. Hal ini dapat dimengerti karena tawaran dunia atau kehidupan duniawi terasa begitu lebih menarik. Selain itu, ada alasan klasik yang sering dilontarkan, yaitu saya tidak dipanggil. Benarkah Tuhan tidak memanggil? Dalam Injil hari ini yang diambil dari Markus bab 3 ayat 13-19, Yesus memanggil orang-orang biasa, bahkan mungkin yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid-muridnya. Dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa pengusir setan. Jelas sekali di sini bahwa maksud Yesus menetapkan 12 orang itu untuk menjadi rasulnya. Mereka dipanggil untuk menyertai dia dalam hidup dan karyanya. Mereka bukan diangkat menjadi pembantunya, melainkan partner hidup untuk berkarya. Mereka menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan dan diberi kuasa-kuasa pelayanan. Keterpilihan mereka merupakan suatu tugas yang harus dipenuhi. Peristiwa ini menampakkan bahwa Yesus berkehendak untuk melibatkan manusia dalam tugas perutusannya, yaitu memberitakan kabar gembira yang hadir dalam diri Yesus sendiri. Merekalah yang akan bersama-sama dengan dia membangun kerajaan Allah. Dari kisah ini kita dapat melihat bahwa ada dua aspek dalam panggilan. Yang pertama adalah panggilan itu sendiri yang berasal dari Tuhan. Kedua adalah tanggapan atau jawaban yang berasal dari manusia. Dengan demikian, panggilan itu tidak bersifat pasif. Tuhan memanggil dan manusia menanggapi. Panggilan Tuhan juga tidak pernah bersifat paksaan. Manusia diberi pilihan atau kehendak bebas untuk menanggapinya. Kitalah bangsa terpilih itu, saudara-saudara. Kita pun telah dipanggil dan diangkat untuk menjadi rasulnya. Kita semua dilibatkan sebagai partner bagi Yesus dalam karya-karyanya. Dalam kehidupan kita diutus untuk memberitakan kabar sukacita Allah itu dan karya keselamatannya yang dibawa oleh Yesus Putranya. Dengan cara ini, kita akan menjadikan Allah semakin dikenal oleh banyak orang, sehingga mereka dapat turut menikmati keselamatan yang dijanjikan Allah. Meskipun tidak semua orang Katolik dipanggil untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, namun orang Katolik tetap dipanggil untuk bersatu dengan Tuhan dan hidup di dalam kasih-Nya. Apapun pilihan hidup kita, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama lewat hidup dan karya kita masing-masing. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil lewat kesaksian hidup kita, lewat perhatian dan pelayanan kita kepada sesama, terutama kepada mereka yang lemah, miskin, dan tak berdaya. Sesungguhnya ketika Allah memanggil seseorang, Ia mempunyai suatu maksud, yaitu
untuk diutus dengan cara masing-masing untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, meski kami lemah, Engkau berkenan melibatkan diri kami dalam tugas perutusan-Mu. Tariklah kami untuk selalu dekat dengan-Mu, agar kami memperoleh kuasa dan rahmat-Mu untuk menjalankan tugas kerasulan kami dalam hidup kami. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, dan selamat. Amin.